Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Salam PRW untuk melanjutkan ngaji bareng kita. Pada sesi yang lalu kita sudah menyelesaikan ngaji bareng kita sampai ayat 37 surat Ali Imran. Insyaallah pada perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan surat Ali Imran ayat 38 sampai 45. Hadirin sekalian, pada sesi ini mungkin untuk kajian bahasa akan kami persingkat ya, dan mudah-mudahan tetap bisa dipahami, dan syukur juga Anda sudah mengikuti beberapa sesi sebelumnya untuk lebih memahami kajian bahasa ya. Kalaupun masih belum cukup, Anda silahkan lah ya mencari bahan-bahan untuk kajian biasa bisa lebih intensif lagi ya. Hadirin sekalian, pada sesi kali ini mari kita lanjutkan untuk kajian kita di surat Ali Imran ya, ayat 38 sampai 45. Tema kali ini yaitu judulnya atau temanya adalah pesantren Zakaria ya. Seperti apa ya nanti akan kita ikuti ya. Seperti biasa mari kita baca dulu ayatnya, Anda bisa menyimak atau mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani kibaru wa imraati akhir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Wazkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Wa iz qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun iz qalatil malaikatu ya maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu isa ibnu maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, kajian bahasanya hunalika da'a Zakaria rabbahu. Hunalika ini muta'alliq ya. Da'a Zakaria rabbahu, da'a fil madi, Zakaria itu fa'ilnya, rabbahu maf'ulnya. Kemudian qala fil madi, huwa sebagai fa'ilnya, huwa kembali kepada Zakaria. Isi atau maf'ulnya adalah Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah ya. Karena ini sebuah kalimat ya. Rabbi ini munada, biasanya diawali dengan huruf nida, ya Rabbi gitu ya. Cuma di sini langsung saja Rabbi, tidak menampilkan huruf nidanya. Kemudian habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Habli fil amr, dhamir anta kepada Allah. Kemudian zurriyatan thayyibah itu maf'ulnya ya. Li min ladunka, li muta'alliq ya, jar majrur, min ladunka juga jar majrur. Kemudian innaka sami'ud du'a, innaka, inna ini huruf inna, ka-nya adalah isim inna, sami'ud du'anya khabarnya ya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun. Ini al malaikatu fa'ilnya, kemudian fanadat ya, fa-nya huruf sambung. Nadat itu dari kata nada, karena dia muannas jadi pakai nadat ya. Ini fi'il madinya, hu maf'ulnya. Kemudian wa huwa qa'imun. Wa huwa qa'imun ini halnya ya. Yusalli fil mihrab. Qa'imun yusalli fil mihrab ya.
Shalla yusalli fi'il mudhari domir huwanya kembali kepada Zakaria. Kemudian fi'il mihrab, fi'ilnya huruf jar, al mihrab majrur. Berikutnya annallaha yubasyiruka biyahya. Anna, huruf anna, Allah hanya isim anna. Kemudian yubasyiruka biyahyanya adalah khobar anna. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Fi'ilnya basyara yubasyiru. Yubasyiru fi'il mudhari domir huwanya kembali kepada Allah, ka-nya maf'ul. Kemudian biyahya ini muta'alliq ya, bi huruf jar, yahyanya majrur. Kemudian biyahya ini ada keterangannya atau ada halnya, yaitu musaddiqan bi kalimatin minallah ya. Kemudian yang kedua wasayyidan, yang ketiga wahasuran, yang keempat wa nabiyyan minas sholihin. Itu halnya untuk Yahya ya. Kemudian qala ini fi'il madi domir huwanya kembali kepada Zakaria. Isi kolaknya adalah Rabbi anna yakunu li ghulamun ya. Rabbi sama seperti tadi ya, huruf munada. Anna yakunu li ghulamun. Anna itu huruf anak ya. Anak ada ya-nya. Jadi ini isim ya-nya isim anak ya. Kemudian yakunu li ghulamun adalah khobar anak. Tapi yakunu bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Ada ghulamun menjadi isim kana, kemudian li-nya menjadi khobar kana ya. Kemudian waqad balaghoniyal kibaru wa mro'ati akhir ya. Waqad ya, ini huruf ya. Kemudian balagha itu fil madi, balagha fil madi, failnya adalah al kibaru. Ghaniyah ini maf'ulnya. Kemudian wa mro'ati akhir. Wa mro'ati ini mutada ya. Kemudian akhir khobarnya ya. Ini jumlah ismiyah. Berikutnya qala, ini Allah menjawab ya. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'u. Kadzalika ini ada huruf jar ya. Zalikanya majrur. Kemudian Allahu yaf'alu ma yasha'u. Allahu ini mubtada, yaf'alunya khobar. Nah, di sini yaf'alu fi'il ya. Fa'ilnya huwanya kembali kepada Allah, ma yasha'u-nya maf'ul. Kemudian yang berikutnya qala, ini masih fi'il madi, tapi ini fa'ilnya adalah si Zakaria ya. Dia bertanya lagi, Rabbij'al li ayah. Rabbi ini munada, ij'al fi'il amr domir anta, ayatan ya, ayatan ini maf'ulnya. Qala, Allah menjawab, ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin ya. Ini ayatukanya mubtada, kemudian alla tukalliman nasa salasata ayamin ini khobar. Di sini tukallima, asal katanya kallama yukallimu, kalau anta tukallimu, tapi kan ada alla jadi alla tukallima ya. Ini fi'il mudhari domir anta, kemudian anasanya maf'ul ya. Salah satu ayamin ini muta'alliq ya. Berikutnya illa ramza ya. Kemudian wazkur rabbaka katsiran. Wazkur ini fil amr domir anta ya. Kemudian rabbaka katsiran ya. Wasabbih ya. Sabbih juga sama fil amr ya. Domir anta bil asyi wal ibkar. Kemudian wa iz qalat al malaikatu ya, wa iz qalatil malaikatu, al malaikatunya fa'il, qalatnya fi'il, kemudian isinya adalah ya Maryamu anallaha astafaki. Ya Maryamu ini ada ya huruf nida ya, kemudian ya Maryamunya munada. Kemudian isinya adalah inallaha astafaki ya. Inna huruf inna, Allahnya mubtada, astafakinya khabar. Kemudian wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin juga sama ini ya, khabar untuk inallaha ya. Kemudian ya Maryamu qnuti li rabbiki ya, ini juga sama, ada huruf nida dan munada, isinya adalah uqnuti li rabbiki. Ini fil amr ya. Domirnya antinya kepada Maryam. Kemudian wasjudi juga sama, fil amr domir anti.
Warka'i ma'arrokin juga sama, fi'il amr dhamir anti. Kemudian zalika min amba'il ghaibi. Zalika ini isim isyarah ya. Kata tunjuk min amba'il ghaibi itu jar majrur. Nuhihi ilaika juga sama ya. Ini nuhihi, ini fi'il fa'il maf'ul ya. Ilaikanya jar majrur. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ya. Maknya maknafi kunta ladaihim. Kunta ada antaknya di sini. Ladaihim jadi antanya isim kana, ladaihimnya khabar kana. Iz yulquna aqlamahum. Yulquna fi'il mudhari, dhamir hum, aqlamahumnya maf'ulnya. Ayyuhum yakfulu Maryama ya. Yakfulu Maryama. Ini fi'il mudhari, dhamir huwa, Maryamanya maf'ul. Berikutnya wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun ya. Juga sama ya. Iz yahtasimun fi'il mudhari dhamir hum. Kemudian iz qalat al malaikatu ya Maryamu ya. Ini sama qalat fi'il madi, kemudian ini al malaikatunya fa'ilnya, ya Maryamu ini maf'ulnya ya. Ini huruf nida dan munada. Kemudian innallaha yubasyiruki bikalimatin minhu ya. Inna huruf inna, Allah hanya isim inna, yubasyiruki ya. Yubasyiruki basyara yubasyiruki. Ini fi'il fa'il maf'ul tapi dia menjadi khobar dari Allah ya. Bikalimatin minhu, yang bi-nya huruf jar, kalimatinnya majrur ya. Ini muta'alliq. Minhu juga sama. Ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam. Ismuhu ini idhofah. Nah ini idhofah ini Al-Masihu. Ismuhu Al-Masihu. Jadi ini mubtada khobar ya. Ismuhunya mubtada, Al-Masihunya khobar. Kemudian Al-Masihu itu ada Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam ini badal dari ismu Al-Masihu ya. Kemudian wajihan fid dunya wal akhirah juga sama ya. Hal untuk Al-Masih ya. Kemudian wa minal muqarrabin ya. Ini tadi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Hadirin sekalian, kira-kira itu kajian bahasanya. Kita lanjut pada kajian maknanya ya. Hadirin sekalian, sebelum saya lanjut kepada kajian makna, sedikit mengulang kajian yang episode sebelumnya, di mana ada kisah ya, ada kisah wanita atau imro'ah Imron ya, dia berharap bahwa dia akan punya generasi pelanjut, di mana dia sudah nazarkan, dia sudah komitmenkan bahwa generasi pelanjutnya adalah yang muharraran, akan menjadi generasi pelanjut yang berbakti kepada Allah. Kemudian setelah lahir ternyata seorang putri yang diberi nama Maryam. Kemudian setelah masa usia pendidikannya cukup, maka dilanjutkan pendidikannya dalam asuhan Zakaria. Ya bahasanya katakanlah kita masukkan ke pesantren Zakaria, di bawah asuhan Zakaria. Kemudian semasa dalam asuhan Zakaria ini, tentu Maryam butuh asupan. Nah ini asupannya apa? Kan gitu ya. Apakah butuh asupan makan minum atau butuh asupan ilmu? Nah gitu ya. Nah hadirin sekalian, ya tentu sebagai manusia biasa dia butuh makan minum. Kemudian sebagai kader generasi pelanjut yang diharapkan menjadi muharraran bagi keluarga besarnya, keluarga besar Imran, ya tentu dia juga butuh asupan ilmu gitu ya. Nah tentu kita tidak bicarakan makan minumnya ya, karena bukan itu tujuan yang kita ingin bicarakan. Yang kita bicarakan adalah bagaimana transfer ilmu yang didapatkan oleh si Maryam. Hadirin sekalian, setiap kali dakhala alaihi Zakaria al-mihrab, nah itu ya, wajada indaha rizqan. Setiap kali si Zakaria ini masuk ke mihrab, menjumpai Maryam, menemui Maryam untuk melanjutkan pendidikan kajiannya, dia mendapati ada rizqan. Ketika ditanya
hunalika apa namanya bukan apa namanya min indillah kata dia gitu ya. Ini dari Allah. Nah, hadirin sekalian, tentu kalau kita memahaminya seperti zaman sekarang bukan hal yang mudah ya. Misalnya begini, ketika kita punya anak, anaknya ya mungkin sibuk saja di dalam kamar, tidak keluar rumah. Ketika keluar kamar dia hanya cukup untuk makan minum saja. Tapi sepanjang dia di dalam kamar dia betah, kan gitu ya, berjam-jam gitu. Kenapa? Karena emang di dalam kamar dia nggak keluar kemana-mana, tapi dia tetap mendapatkan asupan, dia tetap mendapatkan ilmu, dia tetap mendapatkan pengetahuan dan informasi. Dari mana? Ya kalau zaman sekarang kan kita gampang lah ya memahaminya, ya. Jadi ilmu dia dapatkan, ya mungkin dengan fasilitas yang tersedia, ada wifi, ada internet, ada gadget, ada laptop dan sebagainya, dia bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Nah, kira-kira yang berlaku ketika Maryam mengikuti apa namanya pembinaan di pesantren Zakaria, kira-kira seperti itulah ya. Jadi sebelumnya Maryam sudah mendapatkan ilmu dari keluarga besarnya, kemudian dalam rangka memantapkan pendidikannya dipesantrenkan, disekolahkan di lembaga pendidikan Zakaria, kemudian di samping dia mendapatkan ilmu dari apa namanya menjadi santrinya Zakaria, dia juga langsung mendapatkan ilmu dari Allah ya. Nah, lewat mana? Tentu lewat malaikat ya. Nah, hadirin sekalian, dan itu bukan hal yang sulit ya. Walaupun zaman itu, cuma kadang-kadang kita menganggap bahwa zaman itu zaman terbelakang, zaman primitif, zaman tradisional dan sebagainya. Sekarang kita zaman modern. Kadang kita suka menyombongkan diri seperti itu. Padahal Maryam itu belajar langsung atas bimbingan malaikat. Yang kita tahu bahwa malaikat itu punya kemampuan situ mi'ati ajnihatin. Dia punya kemampuan setara dengan 600 dimensi. Artinya untuk mentransfer ilmu dari Allah kepada Maryam ya bukan hal yang sulit kan gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, hadirin sekalian, pada ayat ini kita lanjutkan hunalika da'a Zakaria rabbahu ya. Ketika Zakaria menyampaikan da'a ya, menyampaikan keinginannya, harapannya disampaikan kepada rabbahu, kepada pembimbingnya. Dia menyatakan qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah ya. Ya Allah, berilah kami atau hibahkanlah kami atau hadiahkanlah kami min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Sebuah generasi yang dzurriyyah thayyibah, generasi pelanjut yang bernilai thayyib ya. Tentu bernilai thayyib miladunka menurut takaran ilmu atau menurut standar dari Allah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah as-sami'ud du'a, maha menanggapi, maha mengabulkan harapan yang kami sampaikan. Kemudian fanadatul malaikatu huwa qaimun yusalli fil mihrab. Malaikat itu menyeru, menyampaikan kepada Zakaria dalam posisi wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nah, ini ya. Qaimun itu dari kata koma itu artinya berdiri. Dalam arti dalam posisi dia itu sedang beristiqomah, sedang apa namanya? Melanjutkan tugas-tugas dakwah yang diemban kepadanya. Ya. Nah, yusolli fil mihrab. Yusolli itu asal katanya sholat. Sholat yusolli. Kalau sholat di sini diartikan sholat, ya masa Zakaria lagi sholat dipanggil sama malaikat. Dan itu ya. Tapi di sini sholat dalam arti sholat itu bisa berarti doa. Sholat itu bisa berarti doa. Jadi dalam posisi dia istiqomah melanjutkan dakwah kenabiannya, dan dia juga berharap ya menyampaikan senandung harapan fil mihrab. Nah, ini ya. Mihrab ini
Kalau ada beberapa kata atau kalimat di dalam Al-Quran tentang mihrab, cuman sekarang kadang-kadang kita mengartikannya mihrab itu adalah sebuah sebuah bangunan yang cakung begitu ya, yang dimana bangunan itu sekarang dijadiin sebagai tempat imam memimpin sholat. Jadi ada mihrabnya, kemudian di sebelahnya ada mimbar ya. Nah, hadirin sekalian, istilah mihrab itu asal katanya haroba gitu ya. Haroba itu artinya perang. Jadi kalau al-mihrab itu artinya tempat pertahanan dalam kita melakukan peperangan ya. Nah, sekarang kalau perangnya dengan apa dulu nih kan gitu ya. Kalau perangnya dengan musuh yang memang kita hadapi dalam artian musuh secara fisik, maka al-mihrab adalah pusat pertahanan dalam konteks peperangan. Tapi ketika yang kita hadapi adalah musuh dalam arti kemiskinan, kemelaratan, kesusahan dan sebagainya, maka al-mihrab itu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan. Tapi kalau musuh yang dihadapi adalah dalam peperangan melawan kebodohan, kejahiliahan, kezulmatan, maka al-mihrab adalah pusat pertahanan atau pusat pendidikan atau pusat kajian atau majlis taklim atau pesantren ya dalam rangka mendidik kader-kader sehingga nantinya kader-kader itu bisa berperang melawan kebodohan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu ya. Jadi ketika si Zakaria sedang konsentrasi, sedang fokus dalam pusat kajiannya, dalam pusat lembaga majlis taklimnya, lembaga dakwahnya atau pesantrennya, ya, dia senantiasa berharap bahwa dia berharap Robi habli miladunka zuriatan thayyibah. Nah, ini jawabannya diberikan karena dia fokus, konsisten, istiqomah dalam rangka melanjutkan dakwah ini, maka Allah memberikan kabar gembira. Anallaha yubasyiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Jadi hasil jerih payahnya si Zakaria itu dikabulkan oleh Allah berupa generasi pelanjut, yaitu Yahya. Yahya itu sebagai musaddiqan. Musaddiqan dalam arti adalah generasi pelanjut yang meluruskan ajaran-ajaran terdahulu yang sudah banyak diputar balik, diselewengkan oleh umat-umat terdahulu. Tentu musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia meluruskan dakwah sebelumnya itu berdasarkan kalimah minallah. Kemudian wasaidan. Wasaidan itu dia menjadi panutan. Kalau kita ingat pada surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setiap rasul itu adalah menjadi uswah hasanah. Maka spesifik untuk istilah si Yahya ini sebutannya adalah wasayidan. Dia menjadi rasul, dia menjadi teladan, dia menjadi panutan, wasayidan. Kemudian wahasuron. Wahasuron dia adalah menjadi benteng pertahanan diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, karena tadi al-mihrabnya adalah pusat kajian, pusat pertahanan, maka si Yahya ini menjadi pelanjut, salah satunya adalah sebagai wahasuron, ya, sebagai benteng pertahanan mental, benteng pertahanan diri agar terhindar dari godaan-godaan setan tentunya, ya. Wa nabiyan minas solihin, dan dia tergolong dari atau dia sebagai nabian, ya, generasi pelanjut kenabian dari Zakaria. Kemudian qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani kibaru wa mur'ati akhir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Saya mau ngomong ini dulu nih ya. Jadi ketika si Zakaria berkeluh kesah, ya, kemudian Allah memberikan kabar gembira, nah dia masih bertanya lagi nih. Ya Robi, bagaimana saya bisa punya generasi pelanjut, ya? Waqad balaghoniyal kibaru, sedangkan usia saya sudah lanjut,
ya. Kemudian wa mur'ati akhir, ya. Sedangkan istri saya sudah mandul. Kemudian Allah menjawab kadzalikallahu yaf'alu ma yurid. Nah, ka zalika. Ka zalika ini ka itu huruf jar yang artinya seperti. Seperti itulah Allah yaf'alu ma yurid, ya, membuat atau mengerjakan terhadap apa yang dia kehendaki, ya. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau kita bicara si Zakaria ini ingin punya keturunan dalam arti keturunan biologis, maka yang diharapkan adalah gulamun, anak biologis yang tentunya dia merasa tidak mungkin. Kenapa? Karena usianya sudah tua renta, istrinya sudah mandul, sudah tua renta juga, kan gitu ya. Jadi nggak mungkin dapat keturunan. Tapi kalau yang diharapkan adalah keturunan dalam arti generasi pelanjut dakwah kerasulan Zakaria, maka dia berkeluh kesah bahwa apa yang selama ini dia sudah baktikan, apa yang dia selama ini sudah upayakan dalam pembinaan di pesantrennya dia itu, ya, di pesantren Zakaria ini, tapi belum memunculkan generasi-generasi yang, ya, katakanlah generasi-generasi yang unggulan, gitu ya. Nah, dia berharap bahwa dia akan mendapatkan generasi unggulan. Nah, Allah sudah memberi kabar bahwa nanti akan mendapatkan generasi unggulan yang musodikon, sayyidan, wahasuron, nabian, kan gitu ya. Sedangkan dia masih belum yakin ini bagaimana, sedangkan apa yang selama ini dia sudah upayakan sampai dia usia tua renta, sampai mungkin bahasanya istrinya ini mandul, ya, sudah tidak produktif lagi dalam melakukan dakwah ini, bagaimana mungkin akan terlahir generasi yang unggulan, ya. Kemudian qala rabbi ij'alli ayah, ya. Dia bermohon bagaimana, tunjukin dah tanda-tandanya, ya, ciri-cirinya lah, ya, kan gitu ya. Kemudian qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin ila ramza. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Hadirin sekalian, kalau kita membaca surat Ali Imran ini, ya, itu ayat 30, 40, 41 dan seterusnya itu nanti kalau kita juga membaca surat Maryam itu hampir sama lah, ya. Ceritanya mungkin beda-beda redasi sedikit, ya. Kalau di surat Maryam itu ayat 1 sampai ayat 11, ya, misalnya kaf ha ya ain sod zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria isnada rabbahu biduai khafiyah. Ini sama tadi, ya. Kemudian kalau rabbi ini wahanal azmu minni wash ta'alir ra'si wash ta'alar ra'su syaiban. Jadi kalau tadi bahasanya adalah apa itu? Waqad balaghoniyal kibaru, kemudian wamroati akhir, ya. Di sini adalah bahasanya wahanal azmu, ya. Apa ya? Tulang belulang saya ini sudah sudah lemah, sudah rentak, gitu ya. Kemudian wastala rosu saiba, rambut sampai rambut saya ini sudah beruban, gitu ya. Artinya dia sudah bersusah payah dengan jangka waktu yang cukup lama nih, ya, berusaha, kan gitu ya. Namun dia tetap tidak berputus asa, ya. Dia tetap tidak berputus asa, cuman memang kondisinya sudah tua renta, tulang-tulang sudah mulai rapuh, rambut sudah mulai beruban, gitu ya. Tapi beda, ya, kalau sekarang rambut yang sudah beruban sudah jadi diunggulkan untuk menjadi generasi pelanjut. Tapi kalau Zakaria itu merasa rambut sudah beruban tapi belum menemukan generasi pelanjut. Kemudian wakana timroati akhir fahabli miladunka waliyan, ini juga sama, ya. Jadi di sini wamroati akhir. Ya Zakaria inna nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya. Nah, ini disebutkan ismuhu Yahya. Kalau tadi di sini disebutkannya mana nih, ya. Ini, ya.
innallaha yubasyiruka biyahya. Nah, di sini langsung disebutkan biyahya ya. Kalau di surat Maryam itu ismuhu Yahya ya. Nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya. Kemudian qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akhir wa qad balagtu minal kibari itiya. Ini hampir sama ya. Di sini hampir samanya mana tadi ya? Di sini Robij ali ayah kalau ayatuka ala tukaliman nasa. Oh sebentar yang ini ya. Di sini tadi kondisinya sudah tua renta lah ya. Kemudian tetap dia juga minta kalau Qala Robbi ali ayah sama ya di surat Maryam ayat 10 ya. Itu juga sama. Kemudian qala ayatuka ala tukalliman nasa salah satu layalin sawiyah. Kalau di surat Maryam ala tukalliman nasa salah satu layalin sawiyah. Kalau di surat Imran Allah tukalliman nasa salah satu ayamin ila ramza. Ya, jadi hampir sama ya. Kemudian di surat Maryam ayat 11 fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fawha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Kalau di sini di surat Imran wazkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar ya. Jadi ini pengertiannya hampir sama, cuman pakai redaksi yang berbeda ya. Jadi ketika si Zakaria ini minta petunjuk ya, bagaimana tanda-tandanya bahwa dia akan melahirkan atau akan mendapatkan generasi pelanjut yang sudah disebutkan tadi biyahya musodikon kemudian wasaidan wahasuron wanabian ya. Nah, ayatuka ala tukaliman nasa salah satu ayamin ila romza. Tanda-tandanya adalah Anda itu ala tukaliman nasa. Kamu tuh tidak bisa ngomong sama orang apa? Tidak bisa ngomong sama orang itu selama 3 hari kan gitu ya. Kalau di sini salah satu ayamin ila romza kecuali pakai bahasa isyarat. Kalau di surat Maryam ala tukalimanasa salah satu layalin nggak bisa ngomong itu selama 3 malam nah gitu ya. Nah hadirin sekalian, kalau saya memahami begini, ketika ada lembaga pesantren, kemudian ada katakanlah tokoh-tokohnya, ada kiai-kiai besarnya lah kan gitu ya. Nah tokoh-tokohnya ini ada tokoh-tokoh yang terbagi menjadi orang-orang yang rajin dakwah keliling-keliling ya, dapat panggilan dari luar karena mungkin popularitasnya sudah tinggi. Ada juga memang kiai-kiai yang walaupun dia ilmunya tinggi tapi dia nggak mau terima-terima dakwah keluar, tapi dia hanya fokus pada pendidikan di dalam. Nah, tentu kalau kita menyampaikan dakwah-dakwah secara ya katakanlah mungkin lewat dari panggung ke panggung ya, lewat tablik akbar dan sebagainya, ya memang dakwahnya tersampaikan. Tapi efektivitasnya, penyerapan yang diperoleh oleh si mad'u, oleh si pendengar, atau dalam rangka menghasilkan generasi-generasi pelanjut mungkin sangat minim ya. Beda kalau misalnya dilakukan pendidikan yang intensif sehingga ilmu ini transfer itu lebih maksimal dan itu akan lebih berhasil dalam rangka membangun menghasilkan generasi-generasi pelanjut gitu ya. Nah si Zakaria ini sudah maksimal dalam rangka mencetak kader-kader generasi pelanjut, tapi dia belum juga berhasil untuk menelurkan lah ya, melahirkan generasi-generasi pelanjut. Nah makanya Allah mengingatkan Allah tukalliman nasa salah satu ayamin. Kalau di surat Maryam Allah tukalliman nasa salah satu layalin.
Maka dari katakanlah 3 hari atau 3 malam, 3 hari 3 malam lah ya katakannya, dalam pembinaan pendidikan mungkin ya katakanlah semacam lembaga majelis taklim atau lembaga pesantren itu, tolong bahwa dalam 3 hari atau 3 hari 3 malam itu kamu jangan ngomong, artinya jangan melakukan dakwah eh, dakwah keluar, dalam arti fokuskan saja materi-materi itu untuk memperdalam kajian-kajian kepada generasi-generasi yang ada yang menjadi binaan, gitu ya. Jadi bukan dalam arti nggak bisa ngomong terus kayak orang bisu gitu ya. Jadi awal gitu cuman bisanya memberikan bahasa isyarat, tapi dalam arti 3 hari dalam sebulan itu fokus mencetak kader-kader unggulan gitu ya. Kemudian lanjutannya adalah dalam rangka melakukan pembinaan itu, wazkur rabbaka katsiran ya, wasabih bil asyi wal ibkar ya. Bangunlah kehidupan sadar ya, bangunlah kesadaran hidup tentu atas dasar ajaran rabbaka kasiron sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, wasabih bil asyi wal ibkar, dan sibuklah berbuat ya pagi sore lah kan itu ya, artinya dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi dan seterusnya begitu ya. Kalau di surat Maryam itu redaksinya fakhoroja ala qaumihi, setelah dia menemui kaumnya itu, kemudian minal mahrobi fawaha ilaihim ansabihu bukratan wa asiya, dia menyampaikan pesan kepada kaumnya itu untuk sabihu, untuk sibuk berbuat menurut ajaran Allah bukrotan wa asyiya. Jadi dari pagi sampai sore. Artinya dalam rangka melanjutkan melestarikan dakwah ini, ya ayo wazkur rabbaka ya, bangunlah kehidupan kesadaran hidup menurut ajaran Allah dan sibuklah berbuat ya, mulai dari pagi sampai sore sampai pagi lagi sibuklah berbuat hanya menurut ajaran Allah. Kemudian wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Nah, ini berkisah soal Maryam ya. Jadi ketika malaikat itu menyampaikan pesan kepada Maryam ya, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu ya, atas dasar pilihanmu terhadap pembinaan ajaran Allah, maka Allah memilihmu watoharoki, dan memantapkan pilihan itu sehingga menjadi pembersih jiwamu ya, bukan sekedar pembersih fisik ya, tapi pembersih jiwanya ya. Wastofaki alal alamin, dan menjadi pilihan ala nisa'il alamin, menjadi wanita-wanita unggulan di antara wanita-wanita lain ya. Ya Maryamu uknuti lirobiki wasjudi warka'i ma'arroki'in. Nah, perintah berikutnya adalah uknuti lirobiki ya, hidup patuhlah kalian terhadap ajaran Allah. Wasjudi, hidup sujudlah kalian. Warka'i, merukulah kalian. Jadi patuh hiduplah kalian dengan ajaran Allah, yaitu hidup sujud, hidup merunduk, hidup ruku ya, hidup ruku dan sujud menurut ajaran Allah, hidup patuh kepada ajaran Allah. Warka'i ma'arroki'in, dan patuhlah, membangun kehidupan patuh bersama dengan orang-orang yang patuh kepada ajaran Allah, ma'arroki'in. Nah, berikutnya zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Demikianlah dari anba'il ghaibi, dari berita yang goib ya, suka diterjemahkannya begitu, berita yang goib, nuhihi ilaika, yang diwahyukan yang nuhihi, yang Allah mewahyukannya kepadamu itu tentang mereka. Jadi di sini ilaikanya adalah kepada Nabi Muhammad, dan tentunya juga kepada kita semua yang mendapatkan informasi ini, bahwa itulah anba'il ghaib yang sudah diajarkan kepada generasi-generasi sebelum Nabi Muhammad,
yaitu bicaranya kepada tentang Ali Imran, tentang Imran, tentang Maryam, tentang Zakaria, tentang Yahya dan seterusnya. Sampai nanti ada Al-Masih Ibnu Maryam. Itulah anba'il ghaib, ya, berita yang goib. Nah, sekarang yang goib itu yang apa kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, selama ini kita juga kan dapat mendapatkan sumber berita dari berbagai pihak. Dan berita-berita itu menjadi berita-berita yang ya mungkin ketika dia hanya sekedar berita itu menjadi masing-masing menjadi goib, ya, lewat media-media goib lah kan gitu ya. Lewat apa namanya, lewat paket-paket internet, lewat wifi, lewat gadget dan sebagainya. Dari transformasi dunia maya kita apa namanya, dapat menyerap informasi itu. Nah, yang anba'il ghaib itu adalah dunia maya, gitu ya. Nah, bagaimana dunia maya itu atau informasi-informasi al-ghaib itu, atau yang tadi sudah disebutkan bahwa sunnah para rasul itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, atau apa namanya, spesifik untuk Bi Yahya itu adalah apa namanya, wasaidan, ya, dia menjadi teladan. Nah, bagaimana yang uswatun hasanah, yang teladan itu dapat kita wujudkan, dapat kita contoh, dapat kita aplikasikan. Nah, ketika sudah kita bisa aplikasikan, maka itu menjadi asyhadah. Jadi al-ghaib itu sama dengan software yang ada di gadget kita. Software itu kalau bisa belum kita aplikasikan, kalau belum bisa kita olah, ya, maka dia masih menjadi sesuatu yang al-ghaib. Tapi software itu ketika kita sudah kita aplikasikan, maka itu akan menjadi asyhadah, akan menjadi pembuktian, ya. Nah, ya katakanlah misalnya kita dikasih lewat dunia maya itu dapat informasi bagaimana cara berternak kambing misalnya, begitu kan? Dikasih tahu kan cara-caranya kan. Tapi itu menjadi asyhadah bagi si pelaku yang ada di video itu, tapi bagi kita kan menjadi sesuatu yang masih al-ghaib. Kenapa? Karena kita belum membuktikan. Nah, untuk bagaimana kita bisa membuktikannya, mari kita coba, ya. Oh, ternyata kalau mau beternak kambing itu pilihlah misalnya dari bibit-bibit yang unggul, kemudian dia disimpan di kandang yang bersih, dikasih pakan setiap hari dengan teratur dan sebagainya, sehingga nanti menghasilkan pertumbuhan yang bagus. Nah, ketika itu sudah bisa kita praktekin, sudah kita bisa wujudkan, maka itu menjadi asyhadah, menjadi pembuktian kita bahwa teori yang diajarkan orang lain kepada kita ternyata benar. Nah, gitu ya. Nah, demikian hanya dengan cerita-cerita, berita-berita yang sudah kita dengar lewat wahyu-wahyu Allah ini kepada kita, itu masih menjadi anba'il ghaib, bahwa Musa ini berhasil menumbangkan Firaun, bahwa Daud bisa menumbangkan Goliat, bahwa Yusuf bisa membangun ekonomi masyarakatnya dan sebagainya. Dari kisah-kisah itu masih menjadi anba'il ghaib. Nah, ketika kisah-kisah itu kita praktekkan, kita wujudkan, maka itu akan menjadi pembuktian bagi kita. Manakala kita berhasil, kita katakan itu asyhadah, itu pembuktian bagi kita, membuktikan kepada semua pihak bahwa teori-teori yang sudah diajukan Al-Quran itu benar adanya. Gitu ya. Kemudian wama kunta ladaihim izyulquna mahum ayuhum yakfulu maryama wama kunta ladaihim izyahtasimun. Ya, jadi ketika berita-berita al-ghaib anba'il ghaib itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, posisinya wama kunta ladaihim izyulqun, posisi kamu itu dulu juga belum ada di sampingnya, artinya belum hidup pada zamannya, ya, zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya, ya. Makanya ini masih menjadi al-ghaib. Manakala ini sudah walaupun mereka ini adalah aklamuhum ayyuhum, ya, mereka melemparkan penanya, dalam arti memberikan catatan-catatannya, ya, memberikan rekomendasi-rekomendasi dan sebagainya, ya. Tapi sepanjang itu belum kita wujudkan, ya, sepanjang itu juga masih menjadi anba'il ghaib, ya. Atau ada juga dari data-data itu ada orang yang memang mendukung, ada juga orang yang menentang, ya. Kemudian izqalatil malaikatu ya Maryamu.
Ya, ini lanjutannya malaikat berseru kepada Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Jadi malaikat lewat potensi sitat apa namanya situmiati ajnihatin ya, dia punya kemampuan 600 dimensi itu, maka dia menyampaikan pesan kepada Maryam bahwa innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ya. Allah memberikan kabar gembira kepada Maryam bikalimatin ya, dengan ajaran, dengan kalimat Allah ya. Ismuhu al-masihu. Nah, ini sementara saya saya percepat sedikit. Jadi begini, al-masihu yaitu Isa ibnu Maryam. Al-masih itu yang menjadi sunnah Isa ibnu Maryam. Wajihan dia menjadi apa? Seorang yang terkemuka ya, di dunia wal akhirah, menjadi teladan lah ya, menjadi unggulan ya, fi dunia wal akhirah wa minal muqarrabin, dan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, hadirin sekalian, saya ingin menegaskan istilah ismuhu dan al-masihu ya. Kalau pada tadi surat Maryam misalnya disebutkan bahwa Allah memberikan berita gembira ini kepada Zakaria, inna nubasyiruka biulamin ismuhu Yahya. Nah, ismuhu Yahya. Kemudian ada lagi di sini di surat Imran, bikalimatin min husmuhu al-masihu ya, Isa ibnu Maryam. Ada lagi nanti kalau kita buka surat As-Saff ayat berapa itu? Ayat 7 ya, ayat 6 ya. Di situ Isa menyampaikan pesan kepada Bani Israel bahwa nanti akan ada generasi pelanjut yang itu ismuhu Ahmad. Sehingga nanti karena namanya nggak pas dengan Muhammad, akhirnya orang ngepas-ngepasin kan gitu ya. Nah, nah yang istilah ismuhu Yahya, ismuhu Al-Masih, dan ismuhu Ahmad ini memang spesifik cuma ada tiga itu di Al-Quran ya. Ismuhu Yahya, ismuhu Al-Masih, dan ismuhu Ahmad ya. Nah, hadirin sekalian, saya ingin menekankan pada kata ismuhu. Ismuhu itu ismun ya. Ismun jamannya asma ya. Nah, kita dengar Al-Qur'an menyebutkan di surat Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian wa 'allama adamal asma'a. Nah, itu ya. Jadi ismun itu asma'a. Nah, hadirin sekalian, bahwa ketika itu Adam dipersiapkan menjadi khalifah, maka Adam wa 'allama Adam al-asma. Adam diajarkan al-asma. Al-asma itu apa? Apakah cuma nama-nama doang? Kan gitu ya. Dam ini namanya kacamata. Dam ini namanya mouse. Dam ini namanya misalnya pulpen. Nah, ternyata Adam ini bukan cuma seperti anak TK yang diajari nama-nama benda, tapi Adam ini dipersiapkan menjadi khalifah. Maka tentu ilmu yang harus diajarkan kepada Adam adalah ilmu tentang kekhalifahan, ilmu tentang kepemimpinan, ya. Jadi wa 'allama Adam al-asma dalam rangka mengangkat Adam sebagai khalifah, gitu ya. Nah, ilmu-ilmu tentang kekhalifahan, maka seorang khalifah, seorang pemimpin, maka dia ya ilmu politik ya harus ngerti, ya ilmu ekonomi ya dia harus ngerti, ilmu pertanian, ilmu psikologi, ilmu peperangan dan strategi segala macam ya dia harus ngerti, walaupun memang secara global lah, tidak spesifik. Jadi di sini ismun itu sama seperti ismillah. Ismun itu kalau misalnya kita suka pakai bahasa plesetan menjadi isme ya. Isme. Nah, isme itu apa? Isme itu adalah ajaran. Ya, jadi ismuhu ajarannya ya gitu ya. Jadi kalau kepada surat surat Maryam, ismuhu Yahya.
ajarannya yaitu Yahya. Yahya itu bisa menjadi spesifik nama orang, gitu kan? Bisa juga menjadi nama ajaran. Ismuhu Yahya. Ya, karena saya nyatakan bahwa istilah ismuhu itu cuma 3 kali nih disebut di Al-Quran, yaitu ismuhu Yahya, ismuhu Al-Masih, Isa ibnu Maryam, dan ismuhu Ahmad. Ya, surat Al-Imran, surat Maryam, dan surat As-Saff. Ya. Nah, istilah ismuhu itu kepada Yahya kan biasanya begini, kalau dia nama orang, ya, nama nabi, ya, tentu setiap kita memberi nama kepada anak-anak kita tentu dengan nama-nama yang baik. Kemudian ketika nama-nama itu kita sematkan menjadi nama-nama baik, dan juga kita punya harapan, punya doa dengan nama itu, ya. Misalnya namanya Ahmad, namanya Muhammad, namanya Yusuf, namanya apa? Itu kan ada doa-doa orang tua kepada anak itu agar dia seperti apalah nantinya, kan gitu ya. Nah, mau pakai bahasa apapun nama-nama itu, tetap saja orang tua berharap sesuatu yang baik kepada anaknya terhadap nama yang disematkan kepada anaknya. Nah, kalau misalnya Yahya, ya, Yahya itu dari kata hayun, ya, dari kata hayun. Hayun itu apa? Ya, hayun itu hidup. Yahya itu ya dia yang menghidupkan, ya. Jadi si Yahya itu adalah, kalau nama ini kita terjemahkan ya menjadi apa namanya, isim mustaq kan gitu ya. Kalau dia menjadi isim tafdil, nama ya Yahya, ya Yahya, tidak usah diterjemahkan. Kalau dia menjadi isim mustaq, itu nama kita utak-atik pakai tata bahasa kan gitu ya. Tapi masalahnya walaupun dia menjadi isim tafdil, isim nama yang tidak perlu diterjemahkan, tapi tetap saja kan kita ketika memberi nama kepada anak-anak kita, kita punya harapan, kita punya doa yang baik atas nama-nama yang kita berikan. Namanya Jamil kan gitu ya. Kita berharap dia punya akhlak yang baik kan gitu. Namanya Jamilah, dia akan menjadi wanita yang cantik, baik cantik parasnya maupun cantik akhlaknya, kan begitu ya. Jadi memang nggak perlu diterjemahkan nama itu, tapi tetap aja pada hakikatnya ada makna yang tersirat. Jadi ketika ismuhu Yahya, bahwa ajarannya yang dibawa oleh Yahya itu akan menjadi penggerak, menjadi motor penggerak, menghidupkan generasi-generasi selanjutnya dalam rangka membangun dakwah ajaran Allah, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau Al-Masih, ya gitu ya. Al-Masih kalau kita usut-usut itu artinya Mesia, kalau bahasa orang ini Mesiah ya. Mesiah itu penyelamat ya. Mesiah itu pembersih ya. Mesiah itu, Mesi itu, Al-Masih itu dia yang mensucikan ya. Jadi ajaran-ajaran yang mensucikan ya. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Al-Masih, maka dia akan menjadi orang-orang yang mutahharun ya. Kalau tadi si Maryam kan disebutkan watohhiru ya. Jadi Allah mensucikan fisik jiwa raga ya, jiwanya maupun juga apa namanya raganya maupun jiwanya ya. Jadi suci ya, suci dalam arti suci jiwa dan raga, suci juga mentalnya ya. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Masih itu dia akan menjadi manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang mutahharun. Bukan dalam arti ketika dia sudah berdosa banyak terus ikut acara tertentu dosanya dihapus jadi manusia yang suci, bukan seperti itu ya. Tapi dia mengikuti sunnah Isa Al-Masih ya. Dia mengikuti sunnah Yahya, dia mengikuti sunnah Zakaria, dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan seterusnya, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang suci. Selanjutnya bagaimana dengan ismuhu Ahmad kalau di surat As-Saff ayat 6 ya. Nah, kenapa tidak ismuhu Muhammad? Emang Allah kan juga pasti udah lebih tahu kan gitu apa yang akan terjadi. Tapi kenapa konteksnya disebutkannya ismuhu Ahmad? Kita tahu bahwa nama Ahmad dan nama Muhammad itu hampir sama asal katanya ya. Asal katanya itu hamidah atau hamdun ya. Yaitu terpuji ya. Jadi ismuhu Ahmad adalah ajaran yang terpuji. Jadi kalau tadi ismuhu Yahya yaitu ajaran yang akan membangkitkan, akan menghidupkan spirit kita, semangat kita.
Kemudian ismuhu al-masih adalah ajaran yang akan mensucikan mental jiwa kita. Kemudian ismuhu Ahmad adalah ajaran yang akan mengangkat kita kepada posisi derajat yang terpuji. Nah, siapapun kita yang innalladzina amanu wallazina hadu wan nasara wasabina man amana billah wal amil akhir dan seterusnya. Yang penting apapun golongannya, apapun latar belakangnya, rasnya dan sebagainya, yang penting amanu billah wa amilus sholihat wa atuz zakat dan seterusnya, dia akan menjadi makhluk-makhluk yang terpuji. Gitu ya. Jadi istilah ismuhu ini cuma ada 3 ya, ismuhu Yahya, ismuhu Al-Masih dan ismuhu Ahmad ya. Jadi ajaran Allah yang akan kita sematkan menjadi pembuktian kita anba'il ghaib yang harus kita wujudkan, harus kita syahadahkan, harus kita buktikan. Maka kalau kita sudah membuktikan ajaran-ajaran Allah itu lewat sunnah para rasul, tentunya kita akan menjadi Yahya yang menggerakkan, yang menghidupkan, yang memberikan menjadi motivator, menjadi pendorong, menjadi spirit ya untuk menggerakkan kehidupan-kehidupan yang lebih bersemangat, yang lebih baik ya. Kita akan menjadi al-masih ya, menjadi orang-orang yang suci, yang mutahharun, yang juga akan menyebarkan ajaran-ajaran ini sehingga kita akan ikut mensucikan orang-orang lain yang tadinya zulmat menjadi ilan nur. Kemudian menjadi Ahmad, menjadi generasi-generasi yang dapat mengangkat komunitas kita menjadi komunitas yang terpuji. Hadirin sekalian, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya yakin ini terlalu banyak mungkin katakanlah kalau ini terlalu liar ya apa yang saya bicarakan, ya tentu ini semata-mata kelemahan saya dan mudah-mudahan nanti akan banyak lagi semangat kita untuk mengkaji sehingga bisa meluruskan ya kajian-kajian yang barangkali ya katakanlah ada penyimpangan-penyimpangan. Hadirin sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.